Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah di hari ini Bu Ais bisa kembali bertemu dengan teman-teman meskipun hanya dengan rekaman suara saja ya, tetapi insya Allah teman-teman senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, senang sekali Bu Ais bisa menjumpai kembali teman-teman di semester 2 ini. Insya Allah kita masih belajar dari rumah ya teman-teman, tetapi semoga teman-teman tidak berkurang semangatnya ya di dalam menuntut ilmu. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang surat undangan. Apa itu surat undangan? Teman-teman, surat undangan adalah surat yang berfungsi untuk mengajak orang lain untuk datang ke sebuah acara. Oke, baik teman-teman, surat undangan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Apa itu surat undangan resmi? Surat undangan resmi yaitu surat undangan yang dikirim oleh sebuah instansi atau lembaga kepada instansi lain atau perorangan. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ada 3 teman-teman. Yang pertama, bagian surat lebih banyak dibandingkan dengan surat undangan tidak resmi. Nanti Bu Is akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri tersebut. Yang kedua, surat undangan resmi ini dia menggunakan bahasa baku ya, bahasa yang resmi, yang formal. Kemudian yang ketiga, surat undangan resmi ini dia sifatnya formal ya, resmi. Nah, teman-teman, nanti tentu saja akan ada perbedaannya dengan surat undangan tidak resmi. Baik, teman-teman, bagian surat yang kedua adalah surat undangan tidak resmi ya. Apa itu surat undangan tidak resmi? Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang dikirim oleh perorangan kepada orang lain atau kepada yang ingin dia tuju. Biasanya dari perorangan ke perorangan lagi. Bagaimana ciri-cirinya? Sama seperti surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi juga mempunyai 3 ciri. Yang pertama, bagian surat lebih sedikit ya. Kalau tadi surat undangan resmi bagian-bagiannya banyak teman-teman. Kalau surat undangan tidak resmi ini hanya mempunyai 4 bagian surat saja. Nanti insya Allah akan Bu Ais jelaskan. Kemudian ciri yang kedua adalah menggunakan bahasa tidak baku, tetapi tetap bahasanya harus bahasa yang efektif ya. Dan ciri yang ketiga, yang terakhir adalah sifatnya non-formal dan bahasa yang digunakan lebih santai. Artinya tidak menggunakan bahasa yang baku sekali. Dia bahasanya itu akan lebih santai seperti kita sedang mengobrol dengan teman, atau bahasa-bahasa yang lebih rileks seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang Bu Is akan menjelaskan bagian-bagian surat resmi. Bagian-bagian surat resmi ini seperti tadi Bu Is bilang bahwa dia mempunyai bagian-bagian yang banyak ya. Yang pertama adalah dia harus mempunyai kop surat atau kepala surat yang berada di bagian paling atas. Biasanya cirinya dia ada logo suratnya ya. Nah, itu yang disebut dengan kop surat atau kepala surat. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ketika saat Zoom meeting. Kemudian di bawahnya ada tanggal penulisan surat, kemudian nomor surat, ada lampiran. Lampiran ini boleh diisi atau dikosongkan ya, diberi strip. Kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan dan nama jelas pengundangnya, dan biasanya dilengkapi kalau memang diperlukan ini ada tembusan. Ya, nanti lebih jelasnya Bu Is akan memberikan contoh surat resmi tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian surat tidak resmi. Oke, bagian-bagian surat tidak resmi ini teman-teman terdiri dari alamat yang dituju, itu di bagian atas ya. Kemudian
ada salam pembuka, kemudian isi surat tersebut dan salam penutup, dan ditandatangani oleh nama penulis suratnya ya. Contoh ringan misalkan undangan dari RT untuk mengadakan rapat pertemuan di kantor. Nah, teman-teman, ini hanya sekedar contoh saja ya, contoh surat resmi. Bu Is melampirkan contoh surat resmi ini, surat yang diberikan dari sekolah kita, sekolah tercinta kita Al-Hidayah Islamic School, untuk orang tua teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih lanjut lagi ya, yang mana yang termasuk kepala surat, kemudian tanggal penulisan surat, dan lain-lain sampai yang dimaksud dengan tembusan itu yang mana. Apakah di dalam contoh surat resmi ini ada tembusan atau tidak? Nah, nanti teman-teman akan mengetahuinya ya. Nah, begitupun dengan contoh surat tidak resmi. Bu Is sudah melampirkan contoh surat tidak resmi ini ya. Nanti teman-teman silakan dijabarkan atau diuraikan mana bagian-bagian surat tidak resmi ini ya. Jelas sangat berbeda sekali antara surat resmi dan surat tidak resmi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang jenis-jenis dan bagian-bagian surat undangan ya. Nah sekarang perhatikan teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, Bu Is ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Yang pertama adalah silakan teman-teman kerjakan di buku paket halaman 116 dan 117 ya. Kemudian yang kedua adalah tugasnya silakan teman-teman buat sebuah surat undangan. Undangan tersebut isinya adalah tentang kajian anak-anak ya, dengan menggunakan kertas buffalo atau kertas karton yang ada di rumah teman-teman. Jangan lupa dihias seindah mungkin ya. Tugas yang pertama tadi teman-teman dikerjakan di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua ini tadi dikerjakan di kertas buffalo atau kertas karton, lalu dihias seindah mungkin. Baik teman-teman, demikian tadi penjelasan tentang surat undangan resmi dan undangan tidak resmi. Semoga bermanfaat ya, dan bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan kepada teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan tetap optimis, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa bertemu bertatap muka di sekolah tercinta kita. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.